want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, and every soul had captive by depression. I speak Jesus. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Hallelujah. Shout Jesus from the mountain. Jesus is free. Jesus is the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus in the mountain. Jesus is free. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is healing. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Speak your name. Your name is power. Your name is life. Oh yes, break every stronghold. Break every stronghold. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Break every stronghold. Break every stronghold. Shadow. Burn like a Nama Yesus sanggup menyembuhkan. Nama Yesus sanggup memulihkan. Nama Yesus sanggup melepaskan. Dan nama Yesuslah yang menyelamatkan. Kami bangga melayani Tuhan Yesus. Tuhan berfirmanlah di tengah-tengah umat-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati dan firman-Mu. Engkau yang berkata pada hamba-Mu ini Tuhan, menepuk pundak hamba-Mu 3 kali dan berkata 3 kali, Aku Yesus Kristus berkata padamu, Engkau hamba Tuhan dipakai luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia dan kuasa dan kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan di gereja-Mu. Urapi Tuhan setiap jemaat-Mu, umat-Mu. Biarlah firman-Mu disampaikan, menguatkan kami, mendidik kami, supaya kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang hidup dalam kebenaran. Kami tolak segala kuasa kegelapan, segala roh jahat yang mencoba mencuri firman. Kami ikat semuanya, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah umat-Nya. Setiap umat Tuhan siap diberkati dengan firman Allah. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Shalom semuanya. Terpujilah Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang dahsyat. Katakan bersama saya, Tuhanku dahsyat, Allahku dahsyat, Yesusku ajaib. Siapa percaya hari ini disembuhkan Tuhan?
Amin. Kita semua perlu disembuhkan. Amin. Baik secara fisik, baik secara rohani, baik secara hati. Adalah kehendak Tuhan supaya kita disembuhkan dari sakit penyakit, saudara. Artinya apa? Tuhan mau kita hidupnya sehat dan sempurna. Amin. I've sent you. Dialah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Memang itulah Tuhan mau hidup kita sempurna dan sehat. Maka saya akan memberi ayat pembuka di mana Tuhan itu betapa pedulinya dengan manusia. Maka dia memberikan makanan yang luar biasa untuk kita hidup. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, bagaimana hidup yang bebas dari penyakit, hari ini kita akan pelajari. Tetapi yang pertama, secara pengetahuan dunia saja, bahwa untuk hidup yang sehat, katakan bersama saya, hidup yang sehat. Harus mempunyai pola hidup yang benar. Pola hidup yang benar. Pola makan yang benar. Itu dulu saudara ya. Jadi ini yang sangat masuk akal ya. Pola hidup yang tidak benar pasti hidupnya tidak sehat. Karena itu Kejadian pasal 1 ayat 29, boleh Pak Jimmy baca ayat pembuka. Allah sudah berfirman kepada manusia, Tuhan menghendaki manusia sehat dan sempurna. Baiklah. Kejadian 1 ayat 29 demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Haleluya. Amin. Waktu manusia diciptakan pertama, Allah ciptakan segala hewan ternak, segala sesuatu, tumbuh-tumbuhan. Di pertama, pola hidup yang benar, di mana manusia diciptakan, dikasihlah Tuhan bilang, inilah makanan menjadi makananmu, yaitu buah-buahan atau sayur mayur, saudara ya. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji ya, sayur mayur, lalu juga buah-buahan di seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Sama-sama kita baca, itulah akan menjadi apa? Makananmu ya. Inilah saudara disebut dengan God's healing plants. Lihatlah buah-buahan yang sehat, sangat sempurna Tuhan ciptakan. Semuanya lezat sekali, ada amin. Ya tuh buah anggur, ya apel dan segala macam ya, jeruk ini semua ya. Maka itu perlulah namanya kalau mau sehat itu, yaitu ya, buah yang begitu banyak, buah korma ya kan. Pola hidup yang benar, saudara, ada amin. Pola makan yang benar, saudara. Hidup yang teratur, itu juga harus olahraga. Kulitnya kena sinar matahari, udara segar, saudara, amin. Kita orang kota ya beda, orang desa tuh lebih sehat, saudara. Orang kota kita pagi sudah sampai malam itu di dalam kamar, kantor, AC, gereja AC. Nah inilah saudara, kurang baik untuk tulang-tulang kita. Bangunlah pagi-pagi, coba keluar untuk kita udara sejuk yang kita harus hirup, saudara, ada amin. Mobil AC lagi, yaitu udaranya itu, nah itu berputar itu terus, nah itulah yang akhirnya menyebabkan racun sebetulnya, yaitu pola hidup yang tidak benar, tidak berolahraga, tidak kena sinar matahari. Nah inilah saudara namanya, kenapa sakit? Jangan salahkan Tuhan ya. Kalau sakit hidupnya, pola hidupnya tidak benar ya, maka itu bisa sakit. Karena pola hidupnya nggak benar, yang sangat sederhana saja. Nah pola makan yang nggak benar juga saudara ya, maka itu hidup harus teratur. Seed bearing plant on the face of the whole earth. Nah saudara bisa lihat pola makan yang nggak benar itu seperti apa. Next slide saudara ya. Pola makan dan hidup yang tidak sehat mengakibatkan penyakit. Salah satu contohnya, saya belum masuk secara rohani dulu, mie instan ya kan. Nah itu kan mengandung banyak apa, kimia ya kan. Apalagi orang Indonesia pagi-pagi langsung mie goreng, wah, mie instan. Saya ternyata temu satu teman waktu itu, saudara, dia orang Manado. Dia cerita sama saya, Pak, saya setiap pagi Pak langsung 2 bungkus mie goreng. Ini tidak ada hubungan dengan maksudnya mie goreng, sampai saya dipikir ini. Jadi cerita dia, tiap hari Pak mie goreng.
Akhirnya ternyata itu ususnya mengalami usus buntu dan kanker usus sampai harus dipotong saudara ususnya. Tiap hari tidak ada berhentinya mie goreng. Pagi malam kalau udah lapar cepat, malam-malam lagi bikin mie goreng saudara. Ternyata itu dia bilang, aduh Pak, saya dapat komisi jualan properti sekian ratus juta. Tiba-tiba habis buat rumah sakitnya hampir 1,5 miliar, habis uangnya. Itu dia potong dia punya ususnya. Banyak yang sebetulnya meninggal, tapi Tuhan punya anugerah dia tidak meninggal, masih hidup sampai hari ini. Tapi itulah makanya harus pola makan yang benar ya. Jadi ini sudah mie instan sebagai contoh ya, fast food. Nah, ya kan, goreng-gorengan. Nah, pagi makan gorengan ya. Nah itu coba lihat, gorengan digoreng berulang-ulang. Minyaknya udah seperti oli hitam, saudara coba lihat. Goreng lagi. Nah, itulah saudara salah satu pola makan yang tidak sehat. Di belakang juga ada dokter, mungkin bisa lebih menerangkan daripada saya. Ini pola hidup yang tidak sehat, dokter tahu. Daging olahan ya, nugget, sosis, daging giling, frozen food, kelihatannya enak, bacon, ham, salami. Daging merah yang sudah terlalu lama ini bisa mengandung bakteri, saudara. Ada amin? Iya Pak Dokter. Nah betul, nah iya kan? Iya, mengandung bakteri. Atau itu macam-macam bakterinya. Kemarin saya kan ini ke dokteran yang lebih bisa menjelaskan. Ternyata saudara, daging itu harus fresh. Sesuai firman Tuhan, dipotong sembelih, hari itu dimakan, saudara. Ada amin? Sebetulnya itu. Tapi kita taruh di kulkas berminggu-minggu sampai 2 minggu sampai 2 bulan, masih ada itu dagingnya di atas kulkas. Nah, inilah akhirnya bisa menyebabkan ya, katakanlah kanker, saudara. Iya, kanker, ya kan? Makanan-makanan ya, daging merah, unggas yang terlalu lama disimpan. Inilah. Nah, kalau pola hidup kita tidak sehat ya, inilah penyakit ya. Makanan kaleng atau canned food, daging mentah, steak yang tidak matang ya, harus well done, saudara. Ya, kalau tidak matang atau makanan Jepang itu apa ya? Nah, itu tidak matang juga tidak boleh, bisa infeksi. Katakanlah ya, seperti cacing pita, infeksi bakteri, kanker usus, pankreas, dan katakanlah prostat ya. Inilah saya pelajari dari Google ini untuk kedokteran dulu, saudara ya. Ternyata juga bisa kena serangan jantung dan kanker seperti itu. Sebagai contoh, berarti kan tadi sudah dikatakan firman Tuhan, buah-buahan, sayur-sayuran sebetulnya itu yang cocok bagi perut manusia itu, saudara, katakan amin. Nah, sama dengan seperti mobil yang harusnya dia bensin dikasih solar, apa yang terjadi, saudara? Mandek, hancur, saudara. Nah, demikian kalau hidup kita, pola makan kita tidak benar. Nah, inilah yang terjadi. Makanya saya pernah juga makan daging yang terlalu lama, saya tidak tahu, saya makan di restoran, muntah langsung, saudara. Akhirnya keracunan, harus pergi dokter, kasih macam-macam. Ibu saya bilang, minum obat India itu cuma suruh minum air kelapa hijau. Saya minum, muntah semua keluar racunnya, saudara. Ternyata murah meriah, malah cocok, saudara. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, harus pola makan yang benar ya, karena bisa terserang kanker karena bakteri kimia dan tidak fresh. Bisa terserang cacing pita, infeksi bakteri, kanker usus, pankreas, dan prostat. Nah, berikutnya adalah pola hidup yang gak benar atau miras. Alkohol merusak kekebalan tubuh, liver, darah tinggi, stroke, tiroid, jantung, dan lain-lain. Pola hidup harus sehat. Ada amin? Ini secara kedokteran saja begini, saudara ya. Maaf, nikotin, tabako, merokok, itu kanker paru-paru, kanker mulut, menurut saya kanker semua ini, kanker tenggorokan, pankreas, kanker pankreas, kerusakan jantung dan hati, masalah kesuburan, infertility. Maka itu saudara, kita harus menolak pola hidup yang tidak sehat, katakan amin. Karena ini katakanlah, makanya yang pertama, kenapa Tuhan aku sakit? Pola hidup udah benar, kata Tuhan. Ada amin. Kan aku sudah katakan firman-Ku, makan sehat. Nabi Daniel itu makanan tumbuh-tumbuhan.
Nah, itu sayur mayur, itu puasa Daniel ya, dan juga sehat itu saudara, dan juga fresh buah-buahan, sehingga mereka lebih dari yang lain kesehatannya dan kepintarannya, bahkan hikmatnya. Nah, inilah secara katakanlah jasmani pun tubuh kita, pola makan yang benar, pola hidup yang benar perlu dijaga supaya sehat. Yang kedua, sekarang secara rohani, kita masuk secara rohani, bahwa bagaimana sakit penyakit masuk dalam hidup manusia. Next ya, yang pertama Alkitab menyatakan bahwa sakit penyakit masuk itu pertama akibat dosa. Ini secara spiritual ya. Tadi secara hidup pola yang benar juga penting ya. Yang kedua ini yaitu akibat dosa bisa masuk sakit penyakit. Ada dua macam. Yang pertama adalah dosa pribadi yang dilakukan secara pribadi. Nah, itulah, maka itu firman Tuhan berkata, hendaklah engkau bertobat, katakan amin. Mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, dosa pribadi mungkin jatuh dalam dosa karena godaan, perzinahan, pencabulan, ataupun dosa yang lain, melakukan apapun jenis dosa yang menurut Alkitab. Yang kedua adalah dosa nenek moyang. Maka itu disebut kutuk generasi, ya, penyakit turunan, ya. Dokter pun tahu ada nggak penyakit riwayat turunan, diabetes pun kalau penyakit turunan, ada macam-macam, jantung juga ada ternyata penyakit turunan, ya. Inilah sudah terkasih dalam Kristus. Sebelum kita bicara solusi kesembuhannya, tapi ternyata akibat dosa bisa timbullah sakit penyakit. Akibat dosa pribadi, dosa nenek moyang, atau kutuk generasi. Dosa membawa kepada kutuk, akibat kutuk itu penyakit. Yang kedua adalah kutukan, ya, atau curse. Kutukan dari mana? Sihir, kuasa kegelapan. Yang ketiga adalah sebetulnya penindasan iblis. Ketika dosa dan kutuk masuk dalam hidup manusia, itu adalah satu pijakan di mana iblis punya sah berpijak untuk menyerang manusia, namanya roh sakit penyakit. Ada amin? It's called spirit of infirmity, roh kelemahan tubuh, itu roh setan. Roh penyakit, roh jahat yang membawa penyakit. Dia bisa hanya masuk ketika ada dosa pribadi atau kutukan dosa leluhur nenek moyang. Disitulah dia masuk, transfer. Dia bisa masuk, ya. Nah, maka itu biasanya seperti apa? Kutukan sihir, kuasa kegelapan. Biasanya orang-orang yang terlibat penyembahan berhala, okultisme, ritual macam-macam, pesugihan. Nah, ini ada macam-macam penyakit yang bisa mengena kepada manusia, ya. Sebagai contoh penyakit kulit yang bernanah ataupun yang tidak bisa sembuh, ya. Ini perlu doa, pelepasan. Cacat fisik, nah, ya, atau penyakit kejiwaan, ya. Nah, skizofrenia dan lain sebagainya. Penyakit ayan, sekujur tubuh gatal, tidak jelas, ya. Biasanya ini tidak bisa sembuh melalui obat. Tubuh kaku seperti stroke, nah, itu adalah roh jahatnya. Atau menyebabkan kelumpuhan, ya. Lalu kelemahan tubuh disebut dengan spirit of infirmity. Ini adalah penyakit-penyakit sihir, saudara, atau penyakit kuasa-kuasa kegelapan, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Kenapa bisa ada kutukan, sihir dan berhala bisa kena penyakit seperti ini? Kita lihat firman Tuhan next, ya. Baik, janji Allah mengenai kesembuhan. Keluaran pasal 15 ayat 26. Dengar baik-baik firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka kata firman Tuhan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir itu. Katakan amin. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Beri tepuk tangan yang meriah. Kenapa orang Mesir ditimpakan penyakit sedangkan bangsa Israel tidak? Karena orang Mesir pada saat itu kita tahu mereka adalah penyembah berhala. Dua, penyembah berhala dan terlibat dalam dosa okultisme, dosa sihir yang sangat tinggi pada saat itu, ya. Itu di Mesir banyak
tukang jampit, ahli sihir, saudara terkasih dalam Kristus. Nah, kita seringkali melihat di mana tempatnya ada okultisme, itu ada penyakit aneh-aneh, misalnya Afrika, penyembahan berhala, maaf kata India, ya. Itu banyak penyakit-penyakit yang aneh, cacat fisik yang muncul, sehingga ada orang-orang yang lahir ya, katakan seperti hidungnya bisa panjang seperti gajah, seperti dewa yang disembah atau macam-macam aneh-aneh, saudara. Karena di situ ada kutuk penyembahan berhala, ada amin, saudara. Ada penyakit aneh-aneh di tempat-tempat okultisme, saudara terkasih dalam Kristus. Karena ada kutukan, sihir, okultisme, ya, penyembahan berhala sehingga menyebabkan cacat fisik, penyakit-penyakit gaib, ya. Nah, itu akibat santet teluh guna-guna atau ada pesugihan sehingga menyebabkan katakanlah autisme, penyakit ayan dan lain sebagainya. Inilah katakanlah kutukan penyakit penyembahan berhala. Tetapi firman Tuhan berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan tidak akan menimpakan penyakit ini kepada umat Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau orang yang masih terlibat dalam itu, makalah ada kutukannya, saudara. Kita pelajari dalam Alkitab. Maka itu kata Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh dengarkan suara Tuhan Allahmu, katakan amin. Dengarkan firman-Ku, melakukan apa yang benar. Pasang telingamu terhadap firman-Ku, ikuti, taat kepada perintahku. Maka firman Tuhan berkata, penyakit itu tidak akan menimpa kepada kamu, katakan amin. Tidak akan diizinkan oleh Tuhan, ya. Sungguh-sungguh kita taati, mencari Tuhan, maka penyakit ini tidak akan mendekat kepada kita. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa ternyata penyakit ini adalah masalah kutuk dan dosa. Dan akibat itu roh jahat yang mengikat, menindas, namanya tormenting spirit. Pekerjaan setan itu roh mentorment atau penyiksa. Ya, masuklah penyakit. Kalau migrain yang sudah akut itu sudah itu akhirnya di situ. Migrain yang akut itu sudah setan yang mengetuk kepalanya. Banyak penyakit itu harus dihardik roh jahatnya, maka akan terjadi kesembuhan. Katakan amin. Ya, Yesus mengusir seorang dari wanita yang bungkuk begini. Nah, akhirnya juga ketika Yesus mengusir roh jahatnya itu, dia bisa berdiri tegak. Itu seperti gendong ada tuyul yang duduk di atas, ada jin yang duduk, saudara. Akhirnya dia berat seperti itu banyak ditemukan di desa-desa, saudara. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, ini alkitabiah sekali, ya. Next slide kita melihat penyakit karena roh jahat. Sama-sama kita baca dalam Injil Matius pasal 8 ayat 16. Menjelang malam, apa kata Alkitab? Banyak orang, katakan bersama saya, banyak orang. Banyak orang yang apa? Kerasukan setan. Ada amin. Di bawah banyak Yesus, banyak orang yang kerasukan setan. Bagaimana Yesus menyembuhkan? Ya, coba kita baca. Dengan sepatah kata, Yesus apa dilakukan? Mengusir roh jahat itu, ya, mengusir roh penyakit itu. Dan ketika roh penyakit, roh jahat itu diusir, apa terjadi? Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah laginya. Hai roh yang membuat bisu tuli, keluar dari orang ini. Hai roh yang membuat buta, keluar. Sudah, hai roh yang membuat lumpuh, keluar. Maka kesembuhan pasti terjadi. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah laginya. Itu adalah roh penyakit, saudara, katakan amin. Spirit that created disease. Pada mulanya Tuhan menciptakan kita selalu sehat dan sempurna. Ini roh penyakit ini memang katakanlah dia dapat satu pijakan. Karena dosa, ya. Bagaimana dikatakan menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang. Pertama dikatakan dibawalah kepada Yesus banyak orang. Orang-orang yang dibawa ini semuanya adalah orang-orang yang sakit. Ya kan? Banyak orang kok tiba-tiba kerasukan setan semua. Ya, ini orang nggak ngerti dalam logikanya. Mereka datang dalam model yang biasa, tapi tiba-tiba bertemu Yesus, kok kerasukan? Bukan kerasukan. The devil is exposed by fire. Setan itu terekspos oleh api Tuhan, katakan amin. Bagaimana tereksposnya? Namanya saja Yesus Kristus.
the yoke of sickness and disease. Ketika ada urapan, semua kuk penyakit, kuk penderitaan, kuk dosa dipatahkan oleh urapan itu. Bertepuk tangan meriah bagi Allah kita. Makanya ketika dikatakan Rasul Paulus datang ke satu pulau, ada ular, ya, tapi ular itu bersembunyi. Tiba-tiba dinyalakan api oleh Rasul Paulus, ularnya terekspos, kepanasan menggigit Rasul Paulus, kibaskan lagi ke dalam api. Ketika Yesus berjalan, saudara, apa yang terjadi? Api Tuhan, api Roh Kudus yang ada dalam Kristus membakar semua ular beludak, semua ular penyakit, semua ular piton, semua ular lewiatan yang mengikat, yang merasuk, semua ular sihir. Mau nggak mau, engkau lepas, engkau sembuh, engkau sehat. Beri tepuk tangan meriah biarlah kita. Maka itu kita perlu Roh Kudus, katakan amin. Roh Tuhan turun, Roh Tuhan ada padaku, maka aku memberitakan firman Tuhan, kata Yesus. Roh Tuhan ada padaku, maka aku memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik itu. Tanpa Roh Kudus tidak bisa kita memberitakan Injil dengan kuasa, katakan amin. Roh Tuhan ada padaku, maka aku memberitakan kabar baik kepada orang sengsara, kepada orang miskin, untuk menyembuhkan orang yang remuk hati, yang hancur hati. Ada kesembuhan ketika ada Roh Kudus, katakan amin. Untuk membebaskan para tawanan, ketika ada Roh Kudus, ada pengurapan itu yang terjadi, saudara, ya. Urapan Roh Kudus, api Roh Tuhan mengekspos setan-setan yang bersembunyi melilit manusia dengan penyakit dan penderitaan. Segala roh ular beludak, ular piton, ini yang di dalam alam roh ini, saudara, macam-macam jenis. Setan ini macam-macam jenisnya. Ular-ular beludak, lalu ular piton itu ular sihir. Dia akan melilit sana. Makanya kalau disantet telur gulung, dia dililit sampai memati. Squeeze, itu piton jenisnya. Lewiatan itu berasal ular meluncur atau ular naga yang dari laut. Nah, itu beda lagi katanya. Jadi kita tahu kan, makanya itu ada macam-macam dalam Alkitab, ya. Ular lewiatan, ular naga terekspos, terbakar oleh panas api Roh Kudus. Roh jahat yang menyerang manusia melalui celah dosa dan kutukan, ya. Maka itu apa yang Yesus lakukan? Sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Setan harus dihardik, katakan amin. Rebuke the devil, ya. Bagaimana? Sepatah kata dalam nama Yesus, pergi, keluar, pergi, keluar. Dia akan taat kepadamu sebab engkau adalah anak-anak Allah. Beri tepuk tangan yang meriah di dalam kita. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan, katakan amin. Alkitab mencatat kabar baik. He rebuked the devil. Dia hadik, roh jahat harus dihadik, harus diusir. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Because Jesus knows the problem is the evil spirit. Yesus tahu penyakit ini karena roh jahat. Dia rebuke the devil, go out. Sepatah kata, dan apa yang terjadi? Menyembuhkan orang-orang menderita sakit, ya. Maka itu cast out demons. Saudara, adalah satu perintah gereja harus selalu melakukan pengusiran setan-setan sampai kedatangan Tuhan Yesus, katakan amin. Karena musuh utama manusia adalah iblis. Musuh utama manusia dan Allah. Yesus datang menghancurkan antikristus. Dan iblis barulah mendirikan kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan Mesias, sudah terkasih dalam Kristus. Next slide. Oke. Pak, saya udah didoakan, Pak. Tapi kok saya belum sembuh, ya kan? Ada orang berkata demikian. Dia sekali didoakan, tiba-tiba dia kecewa, belum sembuh, lalu tak kunjung datang lagi, tak kelihatan lagi. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada yang cespleng sekali sembuh langsung, ada amin. Semuanya rata-rata sekali dia jamah sembuh, saudara. Tapi ada yang Tuhan lakukan, namanya di sini adalah multiple ministry for healing. Ya, perlu namanya bertahap kesembuhan, bertahap kelepasan. Ya, setiap manusia berbeda prosesnya. Ada amin.
Dan dikatakan dia menghardik roh jahatnya, semuanya sembuh, instant healing. Tapi di sinilah namanya disebut dengan multiple ministry for healing. Jadi ada harus kesabaran ya. Kita melihat dalam Markus 8 ayat 22 sampai 25, kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23, mari saudara. Ayat 24. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Nah, sudah lihat di sini. Ayat 25. Yes, ya. Nah, kita melihat di sini bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang ini berbeda sekali, ya. 2 kali Tuhan mendoakan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Ada di situ membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia, apa dikatakan? Menjamah dia. Ada amin. Setiap orang itu selalu dibawa kepada Yesus. Tolong Tuhan, jamah saja. Dan apa yang Yesus jamah, sembuh. Katakan amin. Sembuh. Ada juga seorang wanita pendarahan asapku jamah jubah-jubahnya, aku percaya menjadi sembuh. Itu iman wanita itu. Dan benar terjadi kesembuhan. Siapa menjamahku, keluarlah kuasa, yang terjadilah kesembuhan. Nah, mereka memohon, tolong jamah Tuhan supaya orang ini sembuh, ya. Nah, disinilah supaya terjadi kesembuhan, ya, minta dijamah, ya. Nah, Yesus betapa sabarnya saudara ketika mereka memohon minta tolong. Yesus sekali lagi memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, ya. Jadi sudah banyak orang, tapi Yesus bawa, ya, memegang tangan, dia digandeng, dibawa keluar kampung. Betapa luar biasa, ya. Lalu cara yang Tuhan lakukan di sini, ia meludahi mata orang itu, ya. Cara dia pakai saliva atau ludah sebagai namanya salep yang dipakai sebagai sarana. Katakan bersama saya, sarana. Untuk kesembuhan, ya. Pada saat Yesus memakai ludah, makanya setelah itu murid-muridnya disuruh pakai minyak urapan. Nah, meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, Tuhan verifikasi sudah dipakai ludah salepnya itu, ya. Lalu meletakkan tangannya di atasnya. Sudahkah kau lihat sesuatu? Kata Tuhan, dia verifikasi. Orang itu memandang ke depan, ya. Aku melihat orang. Itu namanya dia melihat. Dia berkata, tadinya tidak bisa melihat, mulai melihat. Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon, ya. Jadi disinilah sudah melihat, tapi belum sempurna. Ada amin. Oh, ini seperti pohon-pohon. Tuhan lihat, waduh, ini belum sempurna, ya. Namanya disebut dengan partial healing. Sometimes partial deliverance. Lihat, Yesus pun sendiri, ini satu misteri saudara. Yesus harus melakukan 2 kali, itu hanya ditemukan di sini. Yesus meletakkan sekali lagi tangannya pada mata orang itu saudara. Maka orang itu sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, ya. Jadi sudah terkasih dalam Kristus, terkadang ada proses untuk kesembuhan. Katakan amin. Tidak semuanya seketika, tidak semuanya instan, tapi ada proses berulang untuk didoakan supaya terjadi kesembuhan, ya. Nah, kita lihat next slide. Yang pertama, ketika kita melihat orang buta ini disembuhkan, punya arti apa saudara? Bahwa di sini saya catat bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Mujizat kesembuhan menunjukkan belas kasihan Tuhan atas orang-orang sakit. Ada amin. Tuhan berbelas kasihan.
God have mercy upon all that is sick. Ya, Jesus have mercy upon me. Bartimeus, orang pengemis yang buta itu, Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Have mercy upon me. Tuhan mengasihani semua orang yang sakit dengan kasih and His compassion. Tuhan pasti sembuhkan engkau, katakan amin. Tuhan gak ingin satu orang sakit, menderita. Kita bisa melihat betapa Tuhan ini penuh kasih. Yang kedua, membuktikan kasih Tuhan, menyembuhkan orang sakit dan orang menderita yang sangat luar biasa. Ketika Yesus melayani, kita bisa melihat. Yang ketiga, membuktikan kuasa Tuhan tersedia untuk menyembuhkan orang sakit, katakan amin. Dia sanggup menyembuhkan. Orang buta dia melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, dia bukalah mata orang buta, orang tuli terbuka, efata terbuka telingamu. Jadi apa yang ditutup dapat dibuka oleh Tuhan. Apa yang pintu tertutup dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam pintu jodohmu akan dibuka oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Apabila orang buta ini dibuka, maka segala sesuatu akan menjadi baik, katakan amin. God open door. Tuhan membuka orang buta, saudara, ya. Tuhan bukan saja menyembuhkan yang buta, secara fisik, tetapi juga yang buta rohani. Amin. Lihat orang Farisi itu buta rohani. Orang Farisi melihat dengan mata sendiri, memantau Yesus. Itu namanya orang pemantau, saudara. Ya, tujuannya hanya memantau, monitoring spirit. Dia nggak suka sama Tuhan Yesus. Dia cemburu, dia iri hati. Kenapa orang jadi orang pemantau? Karena satu, iri hati. Orang pemantau itu iri hati, nggak suka kesuksesan orang lain, nggak suka kemajuan orang lain, akhirnya jadi roh pemantau. Ada amin. Kalau orang sudah sering memantau engkau, berarti dia iri hati dengan engkau. Bersyukurlah bahwa Tuhan sudah mempromosikan engkau. Beri tepuk tangan yang meriah. Orang iri hati dengan kita itu biasanya dia pantau terus perkembangannya sampai di mana. Dia coba menjegal, dia coba menjatuhkan, ya. Ada kala bisa orang dekat yang bisa menjegal kita, bisa teman kita, bisa sahabat kita, seperti Yudas Iskariot. Tiba-tiba itu ada pemantau di salah satu tim Tuhan Yesus. Dia pantau Tuhan, dia monitor Tuhan, dia kasih tahu, ini loh, hari ini ke sini, hari ini ke sana. Nah, ternyata ada informan gelap di dalam tim pelayanan Tuhan Yesus. Itu namanya roh pemantau. Orang Farisi ini saudara buta rohani. Sekalipun melihat mujizat, mereka tetap tidak percaya. Itu namanya buta rohani. Lihat jelas loh, Yesus bangkitkan orang mati, buat mujizat. Tapi tetap orang-orang Farisi ini golongan orang-orang tertentu yang sekalipun melihat mujizat tidak percaya. Tapi berbahagialah saudara. Saudara adalah orang yang sudah dibuka mata rohaninya, katakan amin. Karena saudara adalah orang percaya kepada Kristus. Percaya. Orang-orang yang dikatakan kata Tuhan, lihat orang-orang berdosa akan mendahului kamu masuk kerajaan Allah. Pemungut cukai, pezina akan mendahului kamu karena mereka melihat, mereka percaya, mereka bertobat, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, inilah kita bisa melihat orang buta rohani, ya. Orang-orang percaya dalam mereka yang dicelikan mata rohaninya, imannya kepada juru selamat tidak goyah. Dia sanggup membuka rahim yang mandul, dia sanggup menghidupkan yang mati baik secara fisik dan rohani. Segala sesuatu yang mati, yang stroke, ada mati setengah, katakan, aku perkatakan kehidupan dalam tubuhku. Aku perkatakan kehidupan dalam usahaku. Usahaku tidak akan mati, akan hidup. Aku perkatakan kehidupan. Jika apapun yang segala sesuatu dalam hidupmu, organ-organ tubuhmu mulai tidak berfungsi, aku perkatakan kebangkitan dan kehidupan. Kuasa itu akan mengalir, sebab Yesus adalah yang bangkit dan hidup. Katakan amin. Katakan, aku akan bangkit lagi, aku akan hidup, aku akan diberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kalau kau sedang mengalami keterpurukan, katakan, aku akan bangkit lagi. Katakan amin. Aku akan hidup dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Tidak akan mengalami kematian, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menghidupkan, memberikan hidup kekal itu. Saudara terkasih dalam Kristus, inilah keajaiban Tuhan yang menyembuhkan secara luar biasa, ya, supaya kita mengalami namanya complete deliverance
Ada sarana tadi dikatakan ya. Next slide. Sarana yang dipakai ya, kuncinya apa? Percaya. Katakan amin. Orang buta sama Tuhan, ini diolesi. Saudara coba ada Tuhan Yesus, saudara mengalami penyakit mau diludahin atau apa, tidak masalah, asal sembuh. Ada amin. Pelumasnya digunakan, perlu melumasi mata. Tadi kan dilumasi dengan apa? Dengan apa namanya, ludah. Maka di kitab Wahyu disempurnakan, perlu melumasi matamu dengan minyak agar tidak buta rohani dapat melihat. Katakan amin. Perlu dilumasi dengan minyak. Kita perlu minyak urapan. Katakan amin. Melumasi mata kita supaya there is a spiritual eyes open. Mata rohanimu bisa terbuka. Katakan amin. Membuka mata rohani gak perlu dibuka orang lain. Cukup pakai minyak urapan, mata rohanimu terbuka. Katakan amin. Gak perlu orang yang apa tuh di mana itu pakai buka mata rohani, apa masuk setan malah. Hati-hati saudara ya. Minyak urapan sebagai sarana kesembuhan. Katakan amin. Kita perlu yang alkitabiah ya. Perhatikan Wahyu 3:18. Gunakanlah minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Katakan amin. Nah ya, ada sakramen minyak urapan dan juga air suci ya, holy water dalam gereja mula-mula. Sampai hari ini gereja Katolik masih pakai sudah sebagai sarana. Katakan bersama saya, sarana. Pengudusan, pengusiran setan, kesembuhan ilahi, pentahiran dalam pelayanan gerejawi, itulah diberikan oleh Tuhan. Katakan amin. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, diberikan oleh Tuhan. Sarana-sarana yaitu untuk melumasi, untuk katakan juga untuk pentahiran ya. Gunakanlah minyak urapan air suci yang sudah didoakan itu ya. Makanya disebut dengan multiple times. Yesus pun harus 2 kali mendoakan. Kenapa? Itu misteri Tuhan. Jangan kita tanya, Naaman untuk sembuh dari kusta 7 kali harus ditenggelamkan di sungai Yordan. Dia nggak banyak tanya, dia taat dan kesembuhan terjadi. Beri tepuk tangan yang meriah berilah kita. Terkadang kala saudara engkau untuk mengalami kesembuhan, terus maju, terus kejar mujizat, tetap percaya satu hari mujizat itu terjadi. Katakan amin. Jangan pernah menyerah. Katakan amin. Kadang-kadang setannya bersembunyi sekali. Kenapa? Kan ada banyak faktor. Kadang-kadang masih ragu maju depan, masih gengsi, ya kan? Beda kalau sudah terbuka maju, aduh Tuhan sambil mengaku dosa, cespleng, setannya pasti keluar. Katakan amin. Ragu masih ya, nah kan kadang-kadang itu beda. Makanya kita suka adakan konseling spesial supaya dia terbuka hatinya. Nah maka itu tadi kita bisa melihat ada 2. Tuhan menumpangkan tangan, laying hands. Lalu Tuhan pakai sarana juga ya, menjamah, perlu namanya penumpangan tangan. Katakan amin. Gereja-gereja banyak yang sudah ada altar call. Altar call itu harus, katakan amin. Penumpangan tangan. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangannya atas orang sakit dan terjadi kesembuhan. Beri tepuk tangan bagi anak kita. F biblical, tumpangkan tanganmu. Katakan amin. Penyakitmu sendiri, mungkin apa? Tumpang tangan. Dalam nama Yesus aku sembuh. Katakan amin. Pakai minyak urapan, pakai air suci. Dalam nama Yesus cipratin, maka ada mujizat. Katakan amin. Mujizat dalam nama Yesus, saudara. Menjamah. Tumpang tangan itu apa? Ya, menjamah. Yang kedua, memberkati, meneguhkan. Lalu impartasi, itulah pakai tumpangan tangan. Nah itulah terkadang harus didoakan berulang kali. Ada kesembuhan instan, ada juga kesembuhan secara bertahap. Kita bisa melihat Elia, nabi yang luar biasa, saudara, mendatangkan api dari surga. Cukup berdoa sekali, ya kan? Tapi waktu untuk mendatangkan hujan, dia membuktikan, membuka tingkap langit mendatangkan hujan. Itu ada penguasa-penguasa di udara nggak suka. Ada peperangan rohani, sehingga Elia harus berlutut berdoa 7 kali. Barulah ada tangan Tuhan yang kuat menurunkan hujan dari langit. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita.
Kenapa nggak pertama? Kenapa nggak kedua? Kenapa nggak ketiga? Saudara, setiap mujizat itu adalah peperangan rohani. Katakan amin. Kita mau mengalami kesembuhan, ada satu oknum yang tidak suka, namanya iblis. Setiap kau mengalami kemajuan, mau mengalami promosi, mau menikah, mau punya anak, itu ada iblis yang gak suka berkat Allah yang kita terima. Maka itu tetap berdoa, tetap percaya, tetap mengucap syukur. Senantiasa engkau diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Itulah kunci, saudara terkasih dalam Kristus. Next slide kita melihat, bertekunlah dalam doa dan mengucap syukur senantiasa. Kolose 4 ayat 2 ini dibaca. Kolose 4 ayat 2, mari. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari jemaat sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Iya. Inilah perintah Tuhan, bertekunlah dalam doa. Pray constantly. Amin. Bertekun dalam doa itu apa? Be perseverance in your prayer. Terus bertekun dalam doa. Itu bukan doa sekali, terus doa sampai mujizat itu terjadi. Bertalu-talu dalam doa, saudara. Ada amin. Bertekun. Daniel itu, Nabi Daniel berdoa terus. Dia bertekun, dia berpuasa, dia berdoa. Be consistent in your prayer. Saudara harus konsisten dalam doamu, katakan amin. Doa gak dijawab, saudara diam, saudara ngambek sama Tuhan. Tidak. Sekalipun belum dijawab, aku tetap akan berdoa sampai mujizat itu terjadi. Itulah orang yang akan diberkati. Tuhan beri tepuk tangan yang meriah. Jangan menyerah, katakan amin. Katakan di sampingmu, jangan menyerah. Terus berdoa. Doaku gak dijawab, enggak. Terus berdoa, katakan amin. Bertekun dalam doa. Dan pada itu berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Waktu kita berdoa, iblis seperti singa mengaum, dia gak suka. Waktu engkau berdoa, apalagi berpuasa, apa yang terjadi, saudara? Ada pedang yang Tuhan kirim dalam hidupmu. Itu menusuk iblis, katakan amin. Wih, dia bilang, orang ini mulai jadi warrior. Itu berdoa terus itu namanya menjadi warrior. Mulai menjadi prajurit Kristus. Peperangan rohani di alam roh, saudara. Maka dikatakan, selain bertekun dalam doa, engkau harus berjaga-jaga, katakan amin. Lawanmu iblis seperti singa mengaum. Dia akan coba menggoda orang-orang yang berdoa. Dia akan coba menjatuhkan. Mau berdoa sama Tuhan, dia akan coba menjatuhkan. Saudara perhatikan, selain kita bertekun dalam doa, walaupun belum dijawab doa itu, tetap mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Inilah kehendak Tuhan. Kita bertekun dalam doa sama, saudara. 1 Tesalonika pasal 5, 16 sampai 18 lebih lengkap lagi. Bersukacitalah senantiasa, katakan amin. Apapun keadaanmu, jangan hilang sukacita. Ayo coba kasih senyuman kiri kanan. Iya, ya kan? Bersukacita senantiasa. Be joyful in Christ. Amin. Bersukacita, saudara. Ya kan, ini anak Tuhan bersukacita. Selain bersukacita, tetaplah berdoa. Tetap be consistent in your prayer. Terus berdoa sampai mujizat terjadi, katakan amin. Sampai kapan? Sampai mujizat terjadi, terus aku berdoa. Lalu sekali lagi dikatakan, mengucaplah syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Iya. Pak, saya sudah hidup benar, Pak. Saya sudah tidak hidup dosa. Lalu kenapa ada penyakit dalam hidupku? Saya sudah juga minta ampun. Saya juga percaya semua kutuk dosa nenek moyang sudah dihancurkan di atas kayu salib oleh darah Yesus. Saya sudah ditebus, saya percaya, Pak. Tapi kenapa Tuhan izinkan penyakit?
Ya kan? Ada yang bertanya demikian. Ternyata saudara terkasih dalam Kristus, penyakit yang kau derita, atau penderitaan, atau kesukaran yang kau derita, dapat membawa kemuliaan Allah. Karena Tuhan akan memakai hidupmu, memurnikan engkau untuk menjadi kesaksian. Katakan amin. Kok bisa begitu, Pak? Oh iya, ini yang terakhir, saudara. Next. Penyakit membawa kemuliaan Allah. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat sekali lagi seorang yang buta sejak lahirnya. Ini dari lahir, saudara. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Udah tahu murid-muridnya. Ya, orang ini sendirikah atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan apa? Buta. Murid-muridnya sudah tahu teorinya. Tuhan, why he is blind? Apa dosa dia? Enggak dari lahir. Ataupun juga dosa nenek moyangnya sehingga dia kena kutuk menjadi buta seperti ini, ya, katakanlah mungkin karena perjanjian kuasa kegelapan, pesugihan dan lain sebagainya. Apa sih Tuhan? Atau katakanlah sehingga ini mengakibatkan kutuk. Murid-murid sudah tahu teori ini, sudah. Tapi ternyata kasus peristiwa orang ini berbeda setiap kasus. Kata Tuhan Yesus apa? Bukan dosa dia, bukan juga orang tuanya. Berarti orang tuanya taat beribadah yang ini. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Katakan amin. Wih, gak enak banget ya. Karena penyakit, gak berdosa, ya kan? Saudara terkasih dalam Kristus, ya. Nah, disinilah supaya kita bisa melihat Tuhan menjawab sesuatu yang berbeda, ya. Ternyata apa? Supaya pekerjaan Allah, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan orang yang sakit dan menderita ini, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat dalam bahasa Inggris dalam Yohanes 11 ayat 4, "The sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it." Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kapan terjadi? Waktu Lazarus sakit. Yesus berjalan sama murid-muridnya. Ada berita datang. Tuhan, teman sahabat karibmu Lazarus sedang sakit keras. Penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi anak Allah akan dimuliakan. Katakan amin. Bingung murid-muridnya. Oh sudah, tidak akan mati. Gak lama kemudian ada berita mati, sudah. Tuhan juga bilang, yuk ini Lazarus sedang tidur, nanti akan dibangunkan kembali. Loh kenapa? Ya kan? Benar, saudara. Lazarus akhirnya tidak mati karena Tuhan yang membangkitkan. Keadaanmu boleh mati bagi orang, keadaanmu boleh terpuruk, tapi Dia sanggup membangkitkan dan menyembuhkan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara terkasih dalam Kristus, di sini kita bisa melihat penyakit ini untuk kemuliaan Allah. Ternyata next slide, saudara terkasih dalam Kristus, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, ya. Saudara kita bisa melihat ternyata saudara terkasih dalam Kristus bahwa Tuhan, kita bisa melihat terkadang Tuhan izinkan penderitaan, sakit penyakit untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya sebagai tujuan dan maksud ilahi dalam hidup kita. Katakan amin. Menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya. Setelah itu kan orang buta itu melihat, suruh dicelupkan diri di kolam Siloam. Beda-beda orang, beda yang Tuhan suruh. Mungkin pentahiran, ya urusan Tuhan. Kita nggak bisa banyak komplain, saudara, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, yang kita bisa melihat di sini, kalau saudara tidak ada penyakit, saudara tidak akan tahu apa itu kesembuhan. Ada amin? Iya kan? Karena ada penyakit, saudara akan tahu apa itu artinya kesembuhan dan kesehatan. Kalau tidak ada penderitaan, saudara tidak akan tahu apa arti sukacita. Amin. Maka itu karena di balik penderitaan ada pemulihan yang akan membawa sukacita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, sehingga kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Oh, aku sakit, aku disembuhkan.
I was blind, but now I can see. And that is because of Jesus. Sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan. Aku dulu sakit tumor, aku dulu sakit kanker. Oh, aku sekarang sudah disembuhkan. Saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Aku dulu penyembah berhala, aku tidak kenal Tuhan, aku buta rohani. Tetapi sekarang aku bukan cuma percaya, tetapi melayani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Hidup kita harus menjadi saksi Tuhan, katakan amin. Saudara yang disembuhkan, saudara harus bersaksi di altar. Karena itu memuliakan Tuhan. Ada amin. That's the only way you glorify God, Jesus. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, perhatikan di sini, ya. Jika Ayub keluar dari krisis, bangkrut, hancur-hancurnya, jika Ayub disembuhkan dari penyakitnya yang busuk, maka saudara pun akan keluar dari krisis. Saudara pun juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Ayub gak ada dosanya, ada amin. Orang saleh, orang benar, kok bisa kena seperti itu? Tuhan izinkan mendatangkan kuasa dan mujizatnya. Berarti Tuhan mau pakai hidup saudara, katakan amin. Jangan dikit-dikit kita menghakimi orang lain kadang-kala, saudara. Wah, dia orang benar. Ayub, teman-temannya mulai menghakimi. Tuhan bilang, suruh teman-temanmu minta maaf, kalau enggak nanti bisa parah keadaan mereka. Minta ampun, teman-teman. Jika Daniel bisa keluar dari gua singa, maka saudara juga akan diluputkan dari musuh-musuh saudara dan dikawal oleh malaikat Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan adalah Tuhan yang meluputkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang menjaga kita, katakan amin. Sehingga Daniel boleh masuk gua singa dan Daniel boleh keluar dan berkata, Allahku dahsyat, Allahku ajaib. Ketika dia keluar, dia dimuliakan 2 kali lipat, saudara. Ketika saudara keluar dari krisis, ketika saudara keluar dari penyakit, ketika saudara keluar dari penderitaan, ketika saudara keluar dari kesengsaraan, di situ saudara akan melihat Yesusku dahsyat. Ada amin, saudara. Hidup ini bukan tanpa masalah. Hidup ini kita percaya sebagai anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang berkemenangan, bersukacita di atas masalah, sebab kita masih punya Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita punya Tuhan untuk melepaskan, kita punya Tuhan untuk menyembuhkan, kita punya Tuhan untuk memulihkan keadaan kita, katakan amin. Ia dahsyat, saudara. Jika Sadrak, Mesak, Abednego bisa keluar dari api yang menghanguskan, tapi api yang sama menghanguskan, saudara. Serdadu-serdadu yang mengikat, musuh-musuh dihanguskan, tetapi api ini tidak membakar 3 orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan keluar dari pencobaan yang penderitaan yang saudara alami sekarang. Amin. Ada api pemurnian. Kalau saudara sedang mengalami pencobaan, penderitaan, kesukaran, Tuhan masih mengasihimu. Amin. Engkau akan keluar dari krisis. Engkau akan keluar dari kesukaran. Engkau akan keluar dari penyakitmu. Engkau akan keluar dari masalahmu. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dan engkau akan dimuliakan dan ditinggikan oleh Tuhan. Tangan Tuhan akan membelamu. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, inilah firman yang kita belajar. Musuh boleh mengintimidasimu. Musuh boleh mengancammu. Tapi Tuhan akan melepaskanmu dari segala musuhmu. Yang terakhir, kita masih punya Tuhan. Katakan bersama saya, kita masih punya Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kita. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin.